Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama aku, Kafka Mutiakari dari Universitas Hairun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi semester 3 kelas A. Di video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai perkembangan perbankan syariah di Indonesia, khususnya di Kota Ternate. Namun sebelum ke materinya, saya akan mewawancarai seorang nasabah bank konvensional untuk menanyakan apa saja yang mereka ketahui terkait perbankan syariah di Kota Ternate ini. Namun sebelum itu, jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share untuk mendapatkan informasi pembelajaran selanjutnya. Baik, di sini saya sudah bersama seorang nasabah bank konvensional. Saya akan menanyakan mengenai bank syariah di Kota Ternate. Sebelum itu, boleh tahu bersama Kak siapa? Baik, bersama Kak Intan. Saya mau menanyakan apakah Kakak mengenal bank syariah? Ya, tentu saja saya tahu tentang bank syariah. Setahu saya, bank syariah itu berbeda dengan bank konvensional. Karena bank syariah itu tadi transaksinya tidak dikenakan bunga dan sesuai dengan aturan syariah kita. Nah, baik. Tapi sebelum itu, apakah Kakak pernah mencoba atau tertarik menggunakan bank syariah? Ya, saya tertarik. Namun, saya tertarik karena sesuai dengan ajaran agama saya, yaitu agama Islam. Namun, saya belum coba tertarik bank syariah. Apakah Kakak akan mencobanya atau masih dipikir-pikir lagi? Saya pernah mencoba memperbaiki bank syariah, namun saya pikir lagi cakupan bank syariah tidak terlalu luas seperti bank konvensional. Menurut Kakak, apa sih tantangan dan kekurangan atau kelebihan dan kekurangan bank syariah yang Kakak ketahui? Berarti bisa saja kelebihannya dari bank syariah itu sudah digunakan juga ya. Terus kalau kelemahannya, kurangnya teknologi dan kurang luas berbeda dengan kalau konvensional. Terima kasih banyak Kak, terima kasih atas semua jawaban yang membantu kami untuk memberikan informasi kepada semua audiens yang akan menonton video ini. Terima kasih atas waktunya Kak. Nah, itu tadi wawancara bersama nasabah bank konvensional. Namun sebelum itu, apakah teman-teman sudah tahu apa itu bank syariah? Jadi, bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melakukan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia, seperti prinsip keadilan dan keseimbangan atau adil wa tawazun, kemaslahatan atau maslahah, universalisme atau alamiah, serta tidak mengandung haram, maisir, riba, jalim, dan objek yang haram lainnya. Selain itu, Undang-Undang Perbankan Syariah juga mengamanatkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal. Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam 10 tahun terakhir. Periode ini mencakup transformasi yang mendasar dalam struktur dan regulasi perbankan syariah. Seiring dengan upaya pemerintah untuk mendorong inklusivitas keuangan dan pengembangan ekonomi berkelanjutan. Pada dasarnya, perbankan syariah di Indonesia menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam aktivitas perbankannya, yang mencakup larangan terhadap bunga dan praktik keuangan yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sejak tahun 2013, perbankan syariah di Indonesia telah tumbuh pesat, didorong oleh berbagai faktor. Salah satu faktor utama adalah meningkatnya kesadaran masyarakat akan prinsip-prinsip syariah Islam, prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas keuangan, yang menciptakan permintaan yang meningkat untuk produk dan layanan perbankan syariah. Pemerintah Indonesia juga telah berperan penting dalam mendukung perkembangan perbankan syariah melalui berbagai kebijakan dan insentif.
Dalam beberapa tahun terakhir, fokus pemerintah telah bergeser dari sekedar mempromosikan perbankan syariah menuju menciptakan ekosistem keuangan syariah yang lebih luas. Regulasi perbankan syariah telah mengalami perubahan signifikan selama dekade terakhir ini. Pada tahun 2014, pemerintah meluncurkan rencana Aksi Nasional Perbankan Syariah yang bertujuan untuk mengembangkan industri ini melalui sejumlah inisiatif, termasuk peningkatan regulasi dan supervisi. Keberhasilan implementasi rencana ini terbukti melalui peningkatan jumlah bank syariah dan produk-produk perbankan syariah yang inovatif. Selain itu, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter di negara ini telah berperan dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan perbankan syariah. Mereka telah memperkenalkan regulasi yang mengarah pada peningkatan kualitas layanan dan keamanan perbankan syariah. Pada tahun 2016, Bank Indonesia meluncurkan Master Plan Perbankan Syariah 2016-2020 yang menjadi landasan untuk pengembangan strategis perbankan syariah di Indonesia. Ada pula prinsip dasar perbankan syariah. Dalam operasionalnya, perbankan syariah harus selalu dalam prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama ada keadilan, yakni berbagai keuntungan atas dasar penjualan real sesuai kontribusi dan risiko masing-masing pihak. Yang kedua, kemitraan, yang berarti posisi nasabah atau investor, penyimpan dana dan pengguna dana serta lembaga keuangan itu sendiri sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan. Dan yang ketiga, transparansi. Lembaga keuangan syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya. Dan yang terakhir, universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian ada prinsip-prinsip syariah yang dilarang dalam operasional perbankan syariah. Ada pertama yaitu riba, pengambilan tambahan dari modal secara batil yang hukumnya haram. Kedua, maisir atau perjudian atau memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. Kemudian ada qarar, transaksi yang mengandung ketidakjelasan atau pertaruhan atau resiko yang berlebihan. Dan yang terakhir ada tadlis, menyembunyikan informasi dari pihak lain yang bertransaksi. Kemudian ada tantangannya. Dalam era pasar keuangan yang semakin modern dan kompetitif, bank syariah dihadapkan pada berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk bersaing secara efektif dengan bank konvensional. Salah satu tantangan utama adalah menciptakan model bisnis yang dapat mengakomodasi prinsip-prinsip syariah sambil tetap bersaing dalam hal inovasi produk, pelayanan, dan efisiensi operasional yang menjadi tuntunan dalam industri perbankan saat ini. Bank syariah dihadapkan pada beberapa tantangan kritis. Pertama, minimnya informasi yang benar tentang bank ini telah menciptakan persepsi yang keliru di masyarakat. Salah satunya adalah menganggap bank syariah sebagai bank konvensional yang hanya berbeda dalam sistem pembagian hasil. Ini mengakibatkan pandangan bahwa bank syariah bersifat sektarian, hanya untuk golongan umat agama tertentu. Kedua, terdapat keterbatasan jaringan dan kantor cabang bank syariah di Indonesia jika dibandingkan dengan bank konvensional. Kurangnya fasilitas untuk melayani dengan bank syariah terlihat dari jumlah yang terbatas dari bank tersebut, serta sistem informasi yang memadai. Sementara itu, penerapan standar tingkat kesehatan perbankan juga menjadi tantangan bagi bank syariah. Bank ini harus memenuhi standar laporan keuangan yang menuntut keadilan, kebenaran, transparansi, dan pertanggungjawaban. Meskipun berpegang pada konsep Islam dalam pencatatan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan adil, namun harus tetap mempertimbangkan standar laporan keuangan bank konvensional yang memiliki fungsi sosial. Kemudian peluang pasar. Indonesia memiliki potensi pasar perbankan syariah yang besar. Menurut data kependudukan dan pencatatan sipil 2024, sekitar 87% atau lebih dari 245 juta jiwa penduduk Indonesia beragama Islam. Kepala Eksklusif Pengawas Perbankan
Otoritas Jasa Keuangan atau biasa yang dikenal dengan OJK, Mbak Dian Ediana Rai, mengatakan terus mendorong penguatan ekosistem ekonomi syariah termasuk perbankan syariah. Beliau mengatakan perlu edukasi dan sinergi yang kuat pada ekosistem keuangan syariah untuk membuka peluang pembiayaan baru dan memungkinkan penguatan akses keuangan terutama pada sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, infrastruktur, sampai bisnis berkelanjutan. Dan beliau pun menjelaskan bahwa pangsa pasar perbankan syariah saat ini terus meningkat menjadi 7,33% dalam indeks perbankan nasional, dengan pertumbuhan aset mencapai 10,37% atau sebesar 902 triliun. Namun demikian, menurut beliau, angka tersebut masih kecil jika dibandingkan dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Muslim. Dalam mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan roadmap pengembangan dan penguatan perbankan syariah Indonesia 2023 sampai 2027 yang menekankan pentingnya sinergi dalam ekosistem ekonomi syariah. Salah satu langkah penting pengembangannya adalah melalui ekspansi penggunaan layanan perbankan syariah dalam setiap transaksi dengan setiap transaksi keuangan di ekosistem ekonomi syariah. Bank Syariah sendiri terus memberikan inovasi terhadap produk-produknya. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perbankan syariah berlandaskan pada prinsip bagi hasil. Karakteristik yang ada dalam produk perbankan syariah ini memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, yaitu masyarakat serta perbankan syariah itu sendiri, serta mengedepankan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, nilai-nilai kebersamaan dan ukhuwan dalam berproduksi, serta menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi. Produk perbankan syariah saat ini terus dikembangkan, yaitu dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariatif. Upaya ini merupakan upaya yang disebut sebagai inovasi dalam produk perbankan syariah. Inovasi produk perbankan syariah ini merupakan pilar utama dalam mengembangkan perbankan syariah. Upaya ini dapat menjadikan perbankan syariah sebagai alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Inovasi produk yang sejalan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat melahirkan produk bank yang variatif. Inovasi produk yang dilakukan perbankan syariah dapat berupa produk yang akan dikemas kembali maupun produk baru. Ian menyatakan bahwa pengembangan inovasi produk perbankan syariah harus sesuai dengan standar internasional dan merujuk pada rumusan strategi pengembangan perbankan syariah. Keselarasan ini terutama diterapkan dalam perencanaan instrumen produk yang dikembangkan. Selain itu, pengembangan produk juga harus disesuaikan dengan kualitas sumber daya manusia. Bank syariah dapat mengembangkan produk yang sudah ada di kodifikasi produk perbankan syariah yang sudah ditetapkan. Pengembangan produk sesuai dengan kodifikasi akan mempermudah perbankan syariah dalam pengembangan produk baru. Kenapa? Perbankan dapat lebih luas pada pengembangan instrumen produk sesuai kodifikasi yang ditetapkan. Hal ini juga dapat dilakukan dengan mudah karena model pengembangan ini tidak diperlukan perjanjian khusus dari OJK, hanya diharuskan laporan relasi kepada OJK. Dalam melakukan pengembangan produk, bank syariah harus tetap patuh pada prinsip syariah dalam rangka memenuhi variasi produk. Maka bank syariah dapat menerbitkan produk baru yang sudah ada dalam kodifikasi produk perbankan syariah maupun produk yang belum ada dalam kodifikasi. Setiap produk yang diterbitkan bank syariah harus memenuhi ketentuan berkaitan dengan perizinan produk sesuai dengan prinsip syariah dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada dua perlakuan berbeda untuk dua jenis produk tersebut, yaitu yang pertama
Untuk produk yang sudah masuk dalam kodifikasi produk perbankan syariah, maka ketika Bank Syariah menerbitkan produk baru tersebut tidak perlukan persetujuan OJK. Bank hanya wajib melakukan pelaporan realisasi pada 7 hari kerja setelah produk baru tersebut diterbitkan. Kemudian bank tersebut mengajukan persetujuan dalam 30 hari sebelum produk baru diterbitkan kepada OJK dan juga wajib melaporkan laporan realisasi pada 7 hari kerja. Nah, teman-teman, setelah tadi penyampaian mengenai perkembangan perbankan syariah, mulai dari pengertian, peluang dan tantangan, kemudian inovasi produk-produk yang telah dilakukan oleh Bank Syariah. Kemudian dari hasil wawancara yang telah kita lakukan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa nasabah dari bank konvensional juga mengetahui adanya perbankan syariah. Nasabah tersebut pun juga tertarik dengan Bank Syariah karena sesuai dengan prinsip agama Islam yang kita ketahui bahwa Bank Syariah menggunakan sistem bagi hasil yang tentu tidak terdapat riba di dalamnya. Namun kekurangan dari Bank Syariah sedikit kurangnya atau terbatas cabang Bank Syariah di Indonesia, terkhususnya di Kota Ternate. Maka nasabah-nasabah yang ada di sini pun menggunakan bank konvensional. Nasabah tersebut pun punya ketertarikan terhadap Bank Syariah dan ingin mencoba mungkin karena tidak terdapat riba di dalamnya. Mungkin sekian penyampaian materi yang telah dilakukan mengenai perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Jangan lupa di-subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.